Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'du. Kemudian dihadapkannya pertanyaan kepada para sahabat yang duduk di sekelilingnya bersama Muawiyah yang telah sampai di Syria. Kemudian ia berseru kepada semuanya yang hadir, apakah tuan-tuan sewaktu Quran diturunkan kepada Rasulullah, ia berada di lingkungan tuan-tuan? Jawaban pertanyaan itu diberikannya sendiri, katanya, benar. Kepada tuan-tuanlah Al-Quran diturunkan, dan tuan-tuanlah yang telah mengalami sendiri berbagai peperangan. Kemudian diulanginya pertanyaan, tidakkah tuan-tuan jumpai dalam Al-Quran ayat ini, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya di jalan Allah, bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih, yaitu ketika emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu disetrikanya ke keningnya, ke pinggangnya, ke punggung mereka, sambil dikatakan, nah, inilah dia yang kalian simpan untuk diri kalian itu, maka rasakanlah akibatnya. Ini peringatan keras, diambil dari surah At-Taubah. Dan Muawiyah memotong jalan pembicaraannya, katanya, ayat ini diturunkan kepada ahli kitab. Tidak, seru Abu Dzar. Bahkan ia diturunkan kepada kita dan kepada mereka. Abu Dzar melanjutkan ucapannya, menasihati Muawiyah dan para anak buahnya agar melepaskan gedung, tanah, serta harta kekayaan itu, dan tidak menyimpan untuk diri masing-masing kecuali sekedar keperluan sehari-hari. Berita tentang Abu Dzar dan soal jawab ini tersebar dari mulut ke mulut, dari orang banyak ke orang banyak. Semboyannya semakin nyaring, terdengar di rumah-rumah dan di jalan-jalan. Sampaikan kepada para penumpuk harta, akan disetrika api neraka. Muawiyah sadar akan adanya bahaya, ia cemas akan akibat ucapan tokoh ulung ini. Tetapi ia pun mengerti akan pengaruh dan kedudukannya, hingga tidak akan melakukan hal yang menyakitkannya. Hanya dengan segera ditulisnya surat kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa Abu Dzar telah merusak orang-orang Syria. Sebagai jawabannya, Utsman mengirim surat meminta Abu Dzar datang ke Madinah. Kembali Abu Dzar berkemas menyingsingkan kaki celananya, lalu berangkat ke Madinah. Dan pada hari keberangkatannya, Syria menyaksikan saat-saat perpisahan dan ucapan selamat jalan dari khalayak ramai. Suatu peristiwa yang luar biasa yang belum pernah disaksikan selama ini untuk melepas seorang tokoh. Aku tidak memerlukan dunia, tuan-tuan. Demikianlah jawaban yang diberikan oleh Abu Dzar kepada Utsman setelah ia tiba di Madinah. Yakni setelah berlangsung diskusi yang lama di antara mereka. Dari pembicaraan dengan sahabatnya itu dan berita yang berdatangan kepadanya dari seluruh pelosok yang menyatakan dukungan sebagian besar rakyat terhadap pendapat Abu Dzar, Utsman menyadari sepenuhnya bahaya gerakan ini dan kekuatannya. Dari itu ia mengambil keputusan untuk membatasi langkahnya, yaitu dengan menyuruh Abu Dzar tinggal di dekatnya di Madinah. Keputusan itu ditawarkan oleh Khalifah secara lunak, lembut dan bijaksana. Katanya, tinggallah di sini di sampingku, disediakan bagimu unta yang gemuk, akan mengantarkan susu pagi dan sore. Namun Abu Dzar berujar, aku tidak perlu akan dunia, tuan-tuan.
Benar, ia tidak memerlukan dunia manusia, karena ia termasuk golongan orang suci yang mencari kekayaan rohani dan menjalani kehidupan untuk memberi dan bukan untuk menerima. Dimintanyalah kepada Khalifah Utsman radhiyallahu an agar ia diberi izin tinggal di Rabazah. Maka diperkenankan ia tinggal di Rabazah. Dalam hangat-hangatnya gerakan revolusi itu, Abu Dzar tetap memelihara amanah Allah dan Rasulnya dan meresapkan sampai ke tulang-tulang sumsum nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW agar tidak menggunakan senjata. Dan seolah-olah Rasulullah telah melihat semua yang gaib, terutama mengenai Abu Dzar di masa depannya. Maka disampaikanlah nasihat yang amat berharga itu kepada Abu Dzar. Oleh sebab itu Abu Dzar tak hendak menyembunyikan rasa terkejutnya mendengar sebagian orang yang gemar menyalakan fitnah telah menggunakan ucapan dan dakwahnya untuk memenuhi keinginan dan siasat licik mereka. Pada suatu hari sewaktu ia sedang berada di Rabazah, datanglah perutusan dari Kufah memintanya untuk mengibarkan bendera pemberontakan terhadap khalifah. Maka disemburnya mereka dengan kata-kata tegas sebagai berikut. Demi Allah, seandainya Utsman hendak menyalibku di tiang kayu yang tertinggi atau di atas bukit sekalipun, tentulah saya dengar titahnya dan saya taati. Saya bersabar dan saudara sadarkan diri, dan saya merasa bahwa demikian adalah yang sebaik-baiknya bagiku. Dan seandainya ia menyuruhku berkelana dari ujung ke ujung dunia, tentulah akan saya dengar dan taati. Saya bersabar dan sadarkan diri, dan saya merasa bahwa demikian adalah yang sebaik-baiknya bagiku. Begitupun jika ia menyuruhku pulang ke rumahku, tentulah aku akan dengar dan taati. Saya bersabar dan sadarkan diri, dan saya merasa bahwa demikian adalah yang sebaik-baik bagiku. Itulah dia seorang pahlawan yang tidak menginginkan tujuan duniawi, dan karena itulah Allah melimpahkannya pandangan tembus hingga sekali lagi ia melihat bahaya yang bencana yang tersembunyi di balik pemberontakan bersenjata, maka dijauhinya. Sebagaimana ia telah melihat apa akibatnya bila ia membisu dan tidak buka suara, tidak lain dari bahaya dan bencana, maka dihindari pula. Lalu ditariknya suaranya bukan pedangnya, menyerukan ucapan benar dengan kata-kata lugas tanpa satu keinginan yang mendorong atau akibat akan menghalanginya. Abu Dzar telah mencurahkan segala tenaganya yang melakukan perlawanan secara damai dan menjauhkan diri dari segala godaan kehidupan dunia. Ia menghabiskan sisa umurnya untuk melakukan penyelidikan yang lebih dalam tentang harta dan kekuasaan. Karena keduanya mempunyai daya tarik dan fitnah yang dikhawatirkan Abu Dzar terhadap kawan-kawannya yang telah memikul panji-panji Islam bersama Rasulullah dan yang harus tetap memikulnya untuk seterusnya. Di samping itu kekuasaan dan harta merupakan urat nadi kehidupan bagi umat manusia. Sehingga bila keduanya telah beres, maka nasib manusia pun akan menghadapi bahaya yang besar. Abu Dzar berkeinginan tak seorang pun di antara sahabat Rasul menjadi pejabat atau pengumpul harta. Tetapi hendaklah mereka tetap menjadi pelopor kepada hidayah Allah dan mengabdi baginya. Ia telah mengenal benar tipu daya dunia dan harta itu, dan menyadari pula bahwa Abu Bakar dan Umar tak mungkin bangkit kembali. Telah pula didengarnya Nabi SAW memperingatkan sahabatnya akan daya tarik jabatan dan harta ini. Innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun ila man akhadhaha bihaqqiha wa addalladhi alaihi fiha. Ia merupakan amanat dan di hari kiamat menyebabkan hina dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya secara benar dan menunaikan kewajiban yang dipikul kepadanya.
Demikian ketatnya Abu Dzar mengenai hal ini. Sampai-sampai ia menjauhi saudaranya dan handai tolannya, jika tidak boleh dikatakan memutuskan hubungan dengan mereka. Disebabkan mereka telah menjadi pejabat yang dengan sendirinya memiliki harta dan berkecukupan. Pada suatu hari, ia ditemui oleh Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Dan demi dilihatnya Abu Dzar, maka dibentangkan kedua tangannya sambil berseru kegirangan. Selamat wahai Abu Dzar, selamat wahai saudaraku. Tetapi Abu Dzar menolaknya. Aku bukan saudaramu lagi. Kita bersaudara dulu sebelum kamu menjadi sahabat dan gubernur. Demikian pula ketika suatu hari ia ditemui oleh Abu Hurairah yang memeluknya sambil mengucapkan selamat. Abu Dzar menolaknya dengan tangan, katanya, menyingkirlah daripadaku. Bukankah kamu telah menjadi seorang pejabat, hingga terus-menerus mendirikan gedung, memelihara ternak, dan mengusahakan pertanian? Abu Hurairah menyanggah dengan gigih dan menolak semua desas-desus itu. Ya, mungkin Abu Dzar bersikap keterlaluan dalam pandangannya terhadap harta dan kekuasaan. Tetapi ia mempunyai logika yang harus dikukuhkan dengan kebenaran dan keimanan. Maka Abu Dzar berdiri dengan cita-cita dan karyanya, dengan pikiran dan perbuatannya, mengikuti pola yang telah dicontohkan bagi mereka oleh Rasulullah, kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar itu. Dan seandainya sebagian orang melihat bahwa ukuran itu terlalu ideal, yang tak mungkin dapat dicapai, tetapi Abu Dzar menyaksikan sebagai contoh nyata yang telah menggariskan jalan hidup dan usaha, terutama bagi pribadi yang hidup di masa Rasulullah, yakni yang melakukan sholat di belakangnya, berjihad bersamanya, dan telah mengambil bai'ah dengan patuh dan mentaatinya. Lagi pula sebagaimana telah dikemukakan, dengan penglihatannya yang tajam, ia melihat bahwa harta dan kekuasaan mempunyai pengaruh menentukan terhadap nasib manusia. Oleh sebab itu, setiap kebobrokan yang menimpa amanat tentang keadilan dan kekuasaan dalam soal harta akan menimbulkan bahaya hebat yang harus disingkirkan. Sepanjang hayatnya dengan kekuatan tenaga, Abu Dzar memikul panji contoh utama dari Rasulullah. Kedua sahabatnya menjadi penyangga sebagai orang terpercaya yang memeliharanya. Dan ia menjadi maha guru dalam seni menghindarkan diri dari godaan jabatan dan harta. Suatu kali ditawarkan orang kepadanya sebuah jabatan sebagai amir di Irak. Katanya, demi Allah, tuan-tuan tak akan dapat memancingku dengan dunia tuan-tuan itu untuk selama-lamanya. Kali yang lain, seorang kawan melihatnya sebagai memakai jubah usang, maka katanya, bukankah Anda masih punya baju yang lain? Beberapa hari yang lewat saya lihat Anda punya 2 helai baju baru. Abu Dzar menjawab, wahai putra saudaraku, kedua baju itu telah kuberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripadaku. Kata kawan itu pula, demi Allah, Anda juga membutuhkannya. Menjawablah Abu Dzar, ampuni ya Allah, kamu telah terlalu membesarkan dunia. Tidakkah kamu lihat burdah yang saya pakai ini? Dan saya punya satu lagi untuk sholat Jumat. Saya punya seekor kambing untuk diperah susunya, dan seekor keledai untuk ditunggangi. Nikmat apa lagi yang lebih besar dari yang kita miliki itu? Kata Abu Dzar al-Ghifari. Pada suatu hari ia duduk menyampaikan sebuah hadis. Aku diberi wasiat oleh junjunganku. Dengan 7 perkara disuruhnya aku menyantuni orang miskin, mendekatkan diri pada mereka. Disuruhnya aku melihat kepada orang yang di bawahku dan bukan kepada orang yang di atasku. Dan disuruhnya aku agar tidak minta kepada orang lain. Disuruhnya aku menghubungkan tali silaturahim. Disuruhnya aku mengatakan yang hak walaupun pahit.
Disuruhnya aku agar menjalankan agama Allah, tidak takut celaan orang, dan disuruhnya agar memperbanyak menyebut la haula wala quwata illa billah. Sungguh ia hidup menjalani wasiat itu dan ditempanya corak hidupnya sesuai dengan wasiat dari Rasulullah. Hingga ia pun menjadi hati nurani masyarakat dari umat dan bangsanya. Berkata Imam Ali, tak seorang pun tinggal sekarang ini tidak mempedulikan celaan orang dan menegakkan agama Allah kecuali Abu Dzar Al-Ghifari. Hidupnya dibaktikan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta, untuk menjatuhkan yang salah, menegakkan yang benar, mengambil alih tanggung jawab untuk menyampaikan nasihat dan peringatan. Mereka larang, ia memberikan fatwa, tapi suaranya bertambah lantang. Katanya kepada yang melarang itu, demi Tuhan, yang nyawaku berada di tangannya, seandainya tuan-tuan menaruh pedang di atas pundakku, sedang menurut rasa hatiku masih ada kesempatan untuk menyampaikan ucapan Rasulullah yang kudengar daripadanya, pasti aku akan sampaikan juga sebelum tuan-tuan menebas batang leherku. Wahai, kenapa kaum muslimin tak hendak mendengar nasihat, tutur kata waktu itu? Seandainya mereka mendengarkan, pastilah fitnah yang berkobar dan berlarut-larut yang menjerumuskan pemerintah dan masyarakat Islam pada bahaya padam dan mati dalam kandungan. Sekarang Abu Dzar sedang menghadapi sakaratul maut di Robadah, suatu tempat yang dipilihnya sebagai tempat kediaman setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Utsman radhiyallahu anhu. Nah, marilah kita mendapatkan untuk melepas kepergian orang besar ini dan menyaksikan akhir kesudahan hidupnya. Seorang perempuan yang berkulit kemerah-merahan duduk di dekatnya menangis. Perempuan itu adalah istrinya. Abu Dzar bertanya kepadanya, apa yang kamu tangiskan padahal maut itu pasti datang? Jawabnya, karena Anda akan meninggal, padahal pada kita tak ada kain untuk kafanmu. Abu Dzar tersenyum dengan amat ramah, seperti halnya orang yang hendak merantau jauh, lalu ia berkata kepada istrinya, janganlah menangis. Pada suatu hari ketika saya berada di sisi Rasulullah bersama beberapa orang sahabatnya, saya dengar beliau bersabda, pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar, yang akan disaksikan nanti oleh serombongan orang-orang beriman. Semua yang ada di masjid Rasulullah itu meninggal di kampung dan di hadapan jamaah. Kaum muslimin, tak ada lagi yang masih hidup di antara mereka kecuali daku. Nah, inilah daku sekarang menghadapi maut di padang pasir. Maka perhatikanlah olehmu jalan. Siapa tahu kalau ada rombongan orang beriman itu sudah datang. Demi Allah, saya tidak bohong dan tidak pula dibohongi oleh Rasulullah. Dan rohnya pun kembali ke hadirat Allah, dan benarlah tidak salah. Kafilah yang sedang berjalan cepat di padang Sahara itu adalah rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Dan sebelum sampai ke tempat tujuan, Ibnu Mas'ud telah melihat sesosok tubuh yang terbujur seperti tubuh mayat. Sedang di sisinya seorang wanita tua dengan seorang anak, kedua-duanya menangis. Dibelokkan ke gang kendaraan di tempat itu, diikuti dari belakang oleh anggota rombongan, dan demi pandangannya jatuh ke tubuh mayat, tampaklah wajah sahabatnya, saudaranya seagama, saudaranya dalam membela agama Allah, yakni Abu Dzar. Abdullah bin Mas'ud, air matanya mengucur lebat. Dan di hadapan tubuh mayat yang suci itu ia berkata, benarlah ucapan Rasulullah, Anda berjalan sebatang kara, mati pun sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun duduklah. Ia diceritakan kepada para sahabatnya. Maksud dari pujian yang diucapkan itu, Anda berjalan seorang diri, mati seorang diri, dan dibangkitkan seorang diri. Ucapan itu terjadi waktu perang Tabuk. Tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah telah memerintahkan untuk maju menatap
dan menghadang pasukan Romawi yang telah berkumpul di suatu tempat dan siap perang menggempur umat Islam. Kebetulan waktu Nabi menyerukan kaum muslimin untuk berjihad di saat musim susah dan panas terik. Tempat yang akan dituju jaraknya amat jauh, sedang musuh menakutkan pula. Sebagian kaum muslimin ada yang enggan ikut serta karena berbagai alasan. Rasulullah dan para sahabatnya berangkat diikuti sebagian orang yang terpaksa karena enggan. Dan bertambah jauh perjalanan mereka, bertambah pula kesulitan dan kesusahan yang diterita. Bila ada orang yang tertinggal di belakang mereka berkata, "Wahai Rasulullah, si Anu telah tertinggal. Biarkan, andainya ia berguna tentu akan disusulkan oleh Allah pada kalian. Dan andainya tidak berguna, maka Allah telah membebaskan kalian daripadanya." Pada suatu kali mereka melihat sekeliling, kiranya tidak tampak oleh mereka Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kata mereka kepada Rasulullah, "Abu Dzar telah tertinggal ya Rasulullah." Keledainya menyebabkan ia terlambat. Keledai Abu Dzar memang telah amat lelah disebabkan lapar, haus, serta terik matahari, hingga langkahnya menjadi gontai. Abu Dzar merasa bahwa jika demikian ia akan ketinggalan jauh dari kaum muslimin hingga tak dapat mengikuti jejak mereka. Maka ia pun turun dari punggung kendaraannya, diambilnya barang-barang yang dipikul di atas punggungnya, diteruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Dipercepatlah langkahnya di tengah padang pasir yang panas, bagai yang menyala itu, agar dapat menyusul Rasulullah dan para sahabat. Di waktu pagi ketika kaum muslimin telah menurunkan barang-barang mereka untuk beristirahat, tiba-tiba salah seorang dari rombongan melihat dari kejauhan debu naik ke atas, sedang di belakangnya kelihatan sosok tubuh seorang laki-laki yang mempercepat langkahnya. "Wahai Rasulullah," kata orang yang melihat itu, "ada seorang laki-laki berjalan kemari." Ya Rasulullah, mudah-mudahan orang itu Abu Dzar. Mereka melanjutkan pembicaraan. Musafir mulia itu mendekati mereka secara lambat, bagai disentakkan dari padang pasir yang lembut yang membara, sementara beban di punggung bagai menggantungi tubuhnya. Namun ia tetap gembira penuh harapan. Setelah sampai dekat rombongan, seorang berseru, "Wahai Rasulullah, demi Allah, ia Abu Dzar." Sementara itu Abu Dzar memenunjukkan langkahnya ke arah Rasulullah. Dan demi Rasulullah melihatnya, tersungginglah senyuman di kedua bibir beliau, sebuah senyuman yang penuh santun dan belas kasihan. Sabdanya, "Yarhamullah Abu Dzar, yamshi wahdahu, wa yamutu wahdahu, wa yub'atsu wahdahu." Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan dibangkitkan nanti sebatang kara. Setelah berlalu masa 20 tahun lebih, Abu Dzar wafat di pasir Robadah sebatang kara. Jemaah sekalian rahimahullah, para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah. Begitulah kisah Abu Dzar Al-Ghifari, seseorang yang sangat zuhud, yang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada harta dan kekuasaan. Bahkan ia peduli dengan orang-orang di sekitarnya untuk meminta hak-hak orang-orang miskin dari para penguasa dan pemilik harta. Dan ia menjauhi sepak terjang permusuhan dan perselisihan, sehingga dia tetap mentaati Khalifah Utsman pada saat itu. Dan kemudian ia pergi sebatang kara karena tidak mau bercampur baur dengan kekuasaan dan harta yang telah dimiliki oleh para sahabat-sahabat. Demikian mulianya Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang terkenal beringas tetapi jujur dan ingin mendapatkan kebenaran. Lisannya selalu kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan mencontoh sikap-sikap terpujinya Abu Dzar Al-Ghifari. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.